Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat, apa kabarnya? Aduh, pagi-pagi nih ya, tanggal 10 September 2022 kita berkumpul kembali di rumah Tuhan. Saya menyambut kepada, mungkin bukan Bapak Ibu kali ya, adik-adik, karena banyak generasi muda nih, puji Tuhan yang datang. Angkatan 90-an dan 2000-an banyak di sini, puji Tuhan. Dan saya juga menyambut kepada Bapak Ibu yang menyaksikan ibadat secara online via Zoom maupun nanti secara YouTube. Selamat datang semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Di sini saya bersama dengan Yurika kembali dan Om Keli yang luar biasa. Kita satu dalam doa ya, tundukkan kepala. Selamat pagi Bapak, terima kasih pagi hari ini kami boleh menikmati kembali berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, tubuh yang sehat, nafas yang kuat Tuhan Yesus. Dan kami rindu Bapa pagi hari ini, kami membawa seluruh hidup kami, seluruh hati kami, seluruh pikiran kami hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Ambil alih setiap acara kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semuanya untuk menyenangkan hati-Mu, semuanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Mazmur 63 untuk Bapak Ibu yang membawa Alkitab ataupun handphone ataupun di rumah bisa membaca sama-sama ya, sedikit aja. Mazmur 63 ayat 1 sampai 4. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Di padang gurun Yehuda, jadi bukan di tempat yang enak. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ayat 3, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Ayat 4 terakhir, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Suatu pujian, suatu mazmur yang luar biasa dari pemazmur kita, dari Raja Daud saat dia di padang gurun. Menjadi suatu kekuatan bagi dia di saat keadaan dia tidak menyenangkan. Menjadi kekuatan buat Daud di saat dia dikejar-kejar musuhnya. Biarlah lagu itu boleh kita nyanyikan sama-sama saat ini, menjadi kekuatan bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu, amin. Kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Amin. Sama-sama
setia Tuhan. Sebab kasih setiamu, Amin. lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Kebaikanmu merindukanmu. Pagi hari ini saya rindu untuk mengajak setiap kita. Mazmur ini seperti yang tadi saya bilang, bukan ditulis Daud, bukan ditulis Raja Daud saat dia sedang senang, tapi ditulis oleh Raja Daud saat dia sedang di padang gurun Yehuda. Mari kita semua pejamkan mata kita. Saya nggak tahu keadaan kita saat ini seperti apa, tapi saya percaya kita semua punya masalah. Kita semua pasti punya beban dalam hidup kita masing-masing. Biarlah kita seperti Raja Daud, punya hati yang selalu rindu mencari Tuhan, punya hati yang selalu rindu melekat kepada Tuhan. Bahkan di saat dia sedang dalam kejaran musuh, bahkan saat dia di dalam keadaan yang tidak enak di dalam padang gurun. Bukan sungut-sungut yang keluar, tapi tetap hati yang mau melekat kepada Tuhan. Tetapi hati yang mau selalu bersekutu dengan Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan lebih dari hidup. Kasihnya gak pernah meninggalkan kita. Bahkan di saat kita sepertinya tawar hati kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan selalu beserta kita. Biarlah hari ini, saat ini, kita mau datang dengan hati yang rindu melekat kepada Tuhan apapun keadaan kita saat ini. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Amin. Kebaikanmu melimpah atasku. Amin Tuhan. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Sama-sama katakan lagi. Sebab kasih setiamu, Terima kasih Tuhan. lebih dari hidup. Amin. Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Sebab kasih-Mu Tuhan. Amin. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Betapa ku Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih setiamu lebih dari hidup Tuhan. Kami hidup saat ini Tuhan adalah bukti dari kasih-Mu Tuhan. Mari bersyukur di hadapan Tuhan kita. Mari bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yes, kira masyana lama ya Tuhan. Terima kasih.
selalu kami nikmati kebaikan-Mu, Tuhan. Kaulah Tuhan, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan, sumber kekuatan, kebaikan-Mu Tuhan. Selalu kami nyatakan, selalu kami rasakan. Ya Rama Syara Rama Yasin, Kaulah sumber kuatku, hanya dalam naungan sayap-Mu kami kuat Tuhan, kami kuat Tuhan. Hanya Kau sumber kuatku selama hidup kami. Kami mau bersekutu dengan-Mu, kami mau melekat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inna Ramayasa, Ya Ramasyara Ramayashe. Terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu nyatakan dengan sungguh bersekutu dengan-Mu. Amin. Menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu Tuhan, selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu selalu tinggal Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Amin. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Saya undang kita untuk bangkit berdiri sama-sama di pagi hari ini. Katakan dari hatimu, hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat Allahku. Amin. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu, hanya dekat pada. Selalu ada kekuatan baru, ada kekuatan
bersamanya. Ini kerinduan kami Tuhan untuk ingin selalu tinggal bersama dengan Tuhan. Tinggal dekat. Mendengar isi hatimu. Merasakan hadirmu setiap saat. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang lembut pada pagi hari ini. Dan sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan yang berbicara maupun yang mendengar. Yang onsite maupun yang online. Dapat sesuatu pagi hari ini. Dibangunkan kembali, dicerahkan kembali. Dan semakin giat untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan dan silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, dan kakak-kakak sekalian. Haleluya. Ini kalau ada anak-anak jadi khotbahnya bingung ya. Ini mau khotbah yang mana nih? Buat anak-anak atau yang buat yang dewasa? Jadi anak-anak kan gitu ya kalau anak-anak ya. Tapi banyak yang dewasa ya. Ya udah buat orang dewasa aja. Karena nyiapin juga itu. Jadi gini, kalau kita perhatikan, kita mau sadari bahwa seringkali manusia itu pasti suka diperhatikan. Pasti suka dihargai. Saya yakin gak ada manusia yang suka tidak dipedulikan. Ketika seseorang sudah bekerja keras, sudah melakukan tugasnya dengan baik, pasti dia mau dihargai. Setuju? Nggak ada dong orang udah sebetulnya Keli apa Andrew sih bro? Andrew ya. Sekarang udah merambah dunia maya ya, jadi Andrew namanya. Andri, misalnya Pak Andri main keyboard, mainnya sungguh-sungguh, persiapan sungguh-sungguh. Selesai main yang dipuji yang main gitar, gitu ya. Padahal yang main gitar ngaco mainnya. Pasti ada rasa, kok gitu sih? Gitu. Karena dianggap angin lalu, dianggap tidak berharga, tidak dihargai kerja kerasnya. Seringkali manusia seperti itu. Betul enggak? Betul ya? Tuh, anak kecil pun merasa begitu. Yang dewasa malah nggak ngerti. Gimana ini? Memang manusia cenderung seperti itu. Rindu dihormati, rindu dihargai. Itu manusiawi sekali, nggak ada yang salah dengan itu. Dan satu ketika ada sebuah buku yang ditulis sama Ronald J. Lavin. Judulnya People Who Met Jesus. Orang-orang yang bertemu dengan Yesus. Itu Ronald Lavin itu menyoroti tentang orang-orang tanda kutip kecil yang ada dalam Alkitab, dalam Injil. Yang nggak terkenal. Saudara baca Alkitab pasti tahu Petrus dong. Paulus, tahu. Yohanes, tahu. Iya, Yakobus tahu. Itu orang-orang terkenal di Alkitab. Tapi banyak orang-orang yang gak dikenal di Alkitab. Tapi melakukan tugasnya dengan baik. Gideon juga terkenal. Ya. Ini kamu pasti gak kenal orang-orang yang dibahas di situ. Jadi orang-orang kecil ini orang-orang yang mungkin dibahas cuma 1 ayat atau 2 ayat. Udah, gak dibahas lagi. Atau mungkin sepasal, 2 pasal, habis itu hilang udah, gak dibahas lagi. Ini orang-orang yang disoroti oleh Ronald Lavin di buku itu. Bapak Ibu pasti pernah lihat film kan? Dalam sebuah film itu ada pemeran utama. Betul ya? Ada apa lagi? Pemeran pembantu. Iya. Iya, ada juga pemeran namanya pemeran figuran. Pemeran figuran itu nggak terkenal, bahkan seringkali nggak ada dialognya, nggak ngomong dia, ya kan? Bahkan kalau di credit title di akhir film kan ada keluar tuh nama-nama ya, siapa. Biasanya pemeran figuran ini dikasih nomor, misalkan ada filmnya ada satpam di mall, maka dia satpam 1, satpam 2 gitu ya, nggak ada namanya, nggak ngomong juga, cuma di latar belakang aja. Tapi tanpa pemain figuran, film itu nggak akan
terwujud dengan baik. Setuju nggak? Misalkan ada sebuah adegan ada seorang ibu sedang belanja ke pasar, gitu ya. Saya ibu-ibu misalnya ya, bawa tas gitu. Tas di sini ya. Terus bapak jual sayur Pak ya. Pak, beli sayur, gitu ya. Ini kangkung berapa seikat? Mahal banget Pak, gitu ya. Ini kan pemeran utamanya sama pembantunya kan, pemeran pembantu. Di belakang itu harus ada figurannya Bapak Ibu, supaya melukiskan sebuah adegan di pasar. Nah kalau belakangnya gini, ini bukan pasar, mimbar gereja ini, ya kan? Tapi harus ada di pojok sana ada tukang parkir, lagi parkirin motor. Ada bapak-bapak ngangkat beras lewat, nggak ngomong, lewat tuh mbak beras. Ada yang dorong gerobak, sibuk di belakang. Karena pasar tuh identik dengan sibuk, ramai. Ada tukang sampah lagi, angkutin sampah dan sebagainya. Itu para figuran yang bahkan nggak ngomong. Tapi tanpa kehadiran mereka, adegan itu tidak bisa terwujud dengan baik. Pasti aneh kalau nggak ada figurannya yang melukiskan sebuah pasar itu. Para figuran itu tidak pernah menonjolkan diri sendiri. Kalau figurannya tiba-tiba nonjol ke kamera, hai, pasti di-cut. Karena nggak boleh begitu figurannya, figuran di belakang. Nggak ngomong dia sibuk di belakang. Dia tetap ada di latar belakang, mereka hadir, tapi membiarkan penonton fokus pada pemeran utamanya. Bapak Ibu tahu kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki? Belum termasuk anak-anak dan perempuan ya. Itu kisah ditulis di 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada semua. Tapi cuma 1 Injil yang nulis siapa yang bawa tuh roti sama ikan. Yohanes 6 ayat 9, kita baca sama-sama yuk. Yohanes 6 ayat 9. Sudah dapat? Belum? Kalau belum, lihat ke layar monitor, ada di sana. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ini loh figuran dalam kitab Injil. Figuran dalam Alkitab. Ada yang tahu nama anak itu? Gak ada. Ada yang tahu siapa bapaknya? Gak ada. Ada yang tahu setelah ini dia ngapain? Gak ada. Tapi tanpa anak kecil itu, mungkin kisah itu judulnya bukan 5 roti dan 2 ikan. Pemeran figuran itu seringkali nggak diperhatiin, saudara. Bahkan ketiga penulis kitab Injil tidak mencantumkan dari mana asalnya roti dan ikan itu. Cuma Yohanes yang nulis. Yohanes yang tergerak untuk mencantumkan ada anak kecil di sana. Yang dia pun lupa siapa namanya. Karena Yohanes tulis Injilnya paling terakhir ya. Udah lupa siapa tuh ya namanya ya. Udah lupa dia. Tapi itulah pemeran figuran. Hal yang susah bagi seorang manusia adalah ketika dia sudah bekerja keras, tapi nggak ada yang hargai. Mungkin anak kecil tuh bisa bilang, kalau nggak ada gue, nggak ada itu kisah 5 roti 2 ikan. Bisa, tapi tuh anak nggak ngeklaim tuh. Saudara, sebagai manusia ketika kita diabaikan, dipinggirkan, dilupakan, umumnya sakit hati, lalu kecewa, lalu menjadi pahit hati. Tapi kita mau belajar hari ini tentang figuran dalam kisah Allah yang luar biasa. Saudara tahu Yohanes Pembaptis? Tokoh yang terkenal sebetulnya. Tapi dia tidak merasa dia terkenal, saudara. Menurut saya Yohanes pun merasa dia juga seorang figuran dalam kisah Allah. Kita buka Yohanes 3 ayat 25 sampai 30. Yohanes 3 ayat 25 sampai 30.
Yohanes pasal yang ketiga, ayat 25 sampai ayat 30. Yuk kita baca di layar. 1, 2, 3. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian, tentang baptisan ini ya. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. 28, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahulinya. 29, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ayat terakhir 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes gak merasa panggungnya itu buat dia. Yohanes gak merasa sorotan lampu spotlight itu buat dia. Tapi itu buat mempelai pria, buat Yesus. Dia bilang, aku cukup bersukacita di samping mempelai pria. Dia yang makin besar, aku yang makin kecil. Saudara, betapa berat bagi seorang manusia untuk bisa belajar menjadi seorang figuran dalam hidup ini. Mungkin karena kita udah diajar sejak kecil untuk berkompetisi, punya ambisi, jadi nomor 1, saya nggak tahu sih. Tapi mari hari ini kita belajar bahwa bagaimana jadi figurannya Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan, fokus orang ke Tuhan, bukan ke kita. Dia yang makin besar, kita yang makin kecil. Beranikah saudara mengambil keputusan hari ini untuk jadi figurannya Tuhan? Gak dikenal mungkin, gak dihargai mungkin, gak disorot, gak disanjung. Beranikah saudara? Atau saudara malah mau menjadi seperti murid-murid Yesus? Baca yuk Markus 9 ayat 33 sampai 34. Markus pasal 9 ayat 33 sampai 34. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Murid-murid Yesus bertengkar, siapa yang terbesar? Siapa yang terbesar? Murid-murid Yesus datang pada Yesus. Kalau engkau nanti jadi raja, jadikan aku menteri-menterimu gitu ya, di sebelah kanan kirimu. Orang yang berkuasa, orang yang besar. Saudara mau pilih yang mana? Jadi figurannya Tuhan, atau malah jadi kayak murid-murid Yesus yang mau jadi yang paling besar, yang paling dihormati, yang paling disanjung. Saudara, Yohanes Pembaptis berkata, ia harus makin besar. Yesus yang makin besar. Tapi aku harus makin kecil. Tapi saudara tahu bahwa ketika Yohanes Pembaptis sudah mati, sudah meninggal, Tuhan bilang apa? Aku berkata kepadamu, kata Tuhan, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Mungkin Yohanes merasa dia mau jadi figuran aja. Tapi Tuhan yang melihat, ini orang
besar. Tapi Tuhan yang nilai, saudara. Bukan kita yang cari. Hari ini, saya waktu mau sampaikan ini, saya pikir ini berat. Buat sebuah sharing yang cuma 20 menitan. Berat untuk dilakukan. Tidak mudah untuk kita mau dengan sadar diri tidak dihargai. Tidak mudah bagi kita, bagi manusia pada umumnya. Dengan sadar mau dianggap angin lalu. Gak dianggap. Tapi kalau saudara lihat bahwa Paulus pun merasakan, memahami hal yang sama. Paulus bilang, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam aku. Mati itu untung. Dan kalau aku hidup, aku harus memberi buah bagi Tuhan Yesus, bagi Kristus. Enggak ada lagi buat dirinya. Paulus pun menempatkan dirinya sebagai seorang figuran. Meskipun dia terkenal ya. Saudara, kalau saudara pahami hal ini, percayalah Tuhan akan berikan pada Bapak Ibu Saudara sebuah pekerjaan yang besar. Murid-murid Tuhan Yesus nggak pernah bisa melakukan pekerjaan besar sampai mereka memahami apa arti menjadi seorang figuran. Kalau saudara baca di Alkitab, di kitab Para Rasul, di kitab Injil, yang terkenal cuma berapa orang doang kan? Petrus, Yakobus, Yohanes. Yang lainnya mana? Mereka gak peduli lagi. Meskipun gak tercatat. Mereka menjadi figuran. Yang melakukan tugasnya. Tanpa terima imbalan dari manusia. Tapi imbalan dari Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus berkata begini. Tuhan Yesus ngajar begini. Jika engkau melakukan sesuatu, katakanlah begini, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Itu kan figuran. Saudara, kalau saudara melayani Tuhan, tapi masih mau menjadi lebih besar dari Tuhan itu sendiri, saya rasa gak akan jadi seorang hamba Tuhan yang baik. Amin. Dan satu hal hari ini saya sudah selesai. Satu hal yang kita mesti renungkan bahwa untuk jadi seorang figuran, kita mesti sadar betul bahwa hidup kita ini itu anugerah loh saudara. Hidup kita ini itu kemurahan Tuhan, kita bisa hidup. Kemarin siang saya dapat berita duka ya, karena ada yang meninggal. Saya punya om, Johnny Han namanya. Kalau orang Surabaya mungkin kenal. Dulu dia punya toko audio mobil yang cukup terkenal di masanya. Johnny Han Audio dulu namanya. Beliau meninggal kemarin. Istrinya baru meninggal beberapa bulan, terus dia nyusul kemarin siang. Saya cukup dekat dengan om saya ini. Pertama karena saya tinggal di Surabaya waktu kuliah dan sering main ke tempat tokonya om saya, sering nginep sana. Yang kedua, om saya juga yang ngajarin saya nakal dulu. Jadi sering ngobrol kita, sering curhat-curhatan, sering ngomong. Dan kemarin meninggal. Jantung, tiba-tiba kejang, lalu pulang. Jam 10.40 masih kirimin saya ayat firman Tuhan. Jadi kami udah sama-sama bertobat ya. Dia kirimin ayat firman Tuhan, jam 10.40. Dan sekitar, saya lupa jam berapa, jam 1, jam 2 mungkin saya ditelepon. Om Joni meninggal. Saya sedih. Tapi di saat yang sama saya merasa bahwa hidup itu kemurahan Tuhan. Kita nggak ada yang tahu kapan kita pulang. Om John tuh masih sehat. Tiap hari kirim ayat firman Tuhan. Dia baca apa, dia diberkati, dia screenshot, dia kirim ke kita, ke ponakan-ponakannya, ke saudara-saudaranya.
Dan saya merasa, ya kalau saya hidup sampai hari ini, itu kemurahan Tuhan. Dan kalau kita tahu bahwa hidup ini sebegitu berharganya karena dikasih Tuhan, ya jadi figuran pun gak masalah dong. Karena hidup ini sudah kemurahan yang sungguh luar biasa. Udah bayarannya. Penebusan Tuhan sudah dibayarannya buat kita semua. Jadilah figuran-figurannya Tuhan dalam sebuah kisah Allah yang luar biasa. Amin. Nyanyikan pujian ini bersama. Kemurahan lebih dari hidup, kemurahan lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan lebih dari hidup. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh dari dalam hatimu, saudara. Kemurahan, ya Tuhan, lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Mari saya jemaat untuk bagian berdiri sama-sama. Nyanyikan lebih sungguh lagi dari dalam hatimu. Sadari bahwa hidup ini karena kemurahan Tuhan saja. Katakan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Benar Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu Tuhan. Bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari. Mari jemaat saja lebih sungguh katakan pada Tuhan. Terima kasih 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 Tuhan. Bahwa lidah kami mau selalu memuji-Mu Tuhan dengan hidup kami Tuhan. Kemurahan mari sama-sama katakan kemurahan-Mu, lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu
Mari renungkan saudara, dalam hatimu, dalam pikiranmu, bahwa hidupmu hari ini itu hanya karena kemurahan Tuhan. Amin, amin. Hanya pemberian, hanya anugerah. Dan Tuhan berikan supaya kita menjadi hamba-hambanya yang melakukan tugasnya dalam rencana Allah yang luar biasa. Kami sanjung. Kalau dinaikkan ucapan syukurmu dari dalam hatimu atas kemurahan Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Selalu kami rasakan. Buat setiap kesempatan yang Kau berikan pada kami sehingga kami bisa perbaiki hidup kami. Kami boleh melayani Tuhan. Kami boleh bekerja dengan Tuhan. Karena semua kena kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh sehat Tuhan. Terima kasih. Dan kalau kami ada hari ini Tuhan, biar kami mau memuliakan nama-Mu dalam hidup kami. Karena mata syakata nama rata nama Kasih-Mu dalam hidupku, Ikina mata kasih-Mu dalam hidupku, selalu baru Tuhan. Nama raba syakata nama rata Iya masyana ramo, kasih-Mu sangat indah, mengubahkan kami Tuhan, Terima kasih. mengubahkan kami. Terima kasih. Terima kasih. Baru Karena setiap kemurahan-Mu. kami menjadi kasih. anak-Mu, kesayangan-Mu. Ajar kami Tuhan, ajar kami. Hidup sebagai hamba-hamba yang berkenan, Amin. yang tidak mencari kepentingan dirinya sendiri, yang nggak cari untung buat diri sendiri Tuhan, yang nggak cari spotlight buat dirinya sendiri Tuhan, yang nggak cari kebesaran buat diri sendiri Tuhan. Tapi kami hidup untuk memuliakan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kemurahan-Mu Lebih dari hidup. Saya persilahkan kepada yang berdoa syafaat untuk bersiap-siap saat ini. Lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan, bahwa lidahku memuji kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Saya persilahkan kepada yang berdoa untuk ibadah raya. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa untuk ibadah-ibadah yang ada di gereja lokal kami. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, para pelayan Tuhan, datang merendahkan diri Tuhan, bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak layak Tuhan. Karena Engkau, Allah yang luar biasa, yang sudah melayakkan kami Tuhan. Tuhan,
Kami serahkan ibadah raya kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan mempersiapkan segala sesuatunya Tuhan. Dengan baik Tuhan. Kami serahkan para pelayan-Mu Tuhan. Kami serahkan pemuji, pemusik, pembicara, multimedia, kamera, sound system lighting, semua pelayan yang terlibat Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang sudah mempersiapkan mereka, hati dan pikiran mereka tercurah dalam pelayanan kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap dari kami masing-masing Tuhan, boleh benar-benar menguduskan diri kami Tuhan, untuk kami benar-benar layak Tuhan. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu begitu luar biasa Tuhan. Mujizat-Mu begitu nyata Tuhan. Ibadah raya kami Tuhan, bukan ibadah yang biasa, tetapi ibadah yang luar biasa dan memberkati setiap jemaat-jemaat yang hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati jemaat-jemaat yang hadir Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap jemaat yang hadir Tuhan, baik dengan keluh kesah mereka Tuhan, baik dengan kesedihan mereka Tuhan, kesusahan mereka Tuhan, kami percaya Tuhan, melalui Engkau, bersama Engkau Tuhan, ada penghiburan yang luar biasa Tuhan. Mereka boleh pulang membawa firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk Asyir yang melayani juga Tuhan. Baik ibadah raya pagi maupun siang nanti Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, setiap pelayanan Asyir kami Tuhan, boleh memberikan kehangatan, senyuman yang luar biasa kepada jemaat-jemaat yang hadir, yang disambut oleh mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Tuhan, ibadah raya kami Tuhan, pagi hari nanti, bahkan siang nanti Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami bawa anak-anak Abi ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Bapa, Engkau sudah menjaga, memelihara, memberikan kesehatan, dan memberkati anak-anak Abi setiap hari Tuhan. Sehingga anak-anak Abi boleh terus bertumbuh dan bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Engkau juga yang sudah memberkati dan memberikan hikmat di dalam pelajarannya di sekolah ya Bapa. Sehingga anak-anak Abi kami boleh mendapat nilai di atas rata-rata teman-temannya ya Bapa. Kami tahu anak-anak Abi boleh menjadi teladan di antara teman-temannya ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami serahkan anak Abi kembali ke dalam tangan-Mu. Bapa, kami bawa juga guru-guru Abi ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami bersyukur Bapa, Engkau sudah memberkati guru-guru Abi, pribadi lepas pribadi. Kami juga mohon hikmat yang daripada-Mu ya Bapa setiap hari. Karena dengan hikmat-Mu Bapa, kami guru-guru Abi boleh melayani anak-anak Abi dengan kasih-Mu. Karena dengan hanya hikmat-Mu ya Bapa, kami boleh mengajar anak-anak Abi sesuai dengan firman-Mu dan kehendak-Mu ya Bapa. Kami juga dengan hikmat-Mu pula Bapa, kami boleh sehati terpikir di dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau kami boleh ada, semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Bapa, kalau besok anak-anak Abi akan beribadah, kami percaya ya Bapa, Engkau akan memberkati ibadah Abi. Engkau yang selalu memberikan dan Engkau selalu bersama dengan kami pada saat kami beribadah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Bapa kami dalam surga Tuhan, Tuhan terima kasih atas hari-Mu yang indah Tuhan. Kembali kami datang pada hadirat-Mu Tuhan untuk berdoa bagi remaja-remaja PLBI-Mu Tuhan. Tuhan kiranya Kau doakan
kiranya remaja-remaja PLBI ini kami doakan agar dapat menjadi remaja-remaja yang semakin baik ke depannya Tuhan, semakin dekat padamu, semakin bertakwa padamu Tuhan, dan dapat berkembang menjadi pribadi yang semakin lebih baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk remaja-remajamu yang masih dalam masa studi Tuhan. Tuhan, Kau berkatilah mereka Tuhan, Kau limpahkan pada mereka hikmat marifat daripadamu Tuhan, agar mereka menjadi pribadi yang semakin cerdas dan semakin intelektual Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan agar remaja PRBI-mu dan juga pemudamu dapat semakin menjadi baik ke depannya juga Tuhan. Tuhan, kami juga Tuhan kami juga memohon pimpinan-Mu untuk ibadah kami besok Tuhan. Kau berkatilah agar ibadah kami dapat berjalan dengan baik juga Tuhan. Kau berkati juga para pelayan dan pembicara yang akan melayani juga Tuhan. Tuhan, Kau berkatilah juga Tuhan apa yang akan diberitakan oleh pembicara pada besok hari agar dapat menjadi rema bagi setiap dari remajamu juga Tuhan. Tuhan, apabila remajamu ada yang sakit Tuhan, Kau lingkupilah mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan, agar terjadi kesembuhan bagi mereka juga Tuhan. Tuhan, kami tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami juga Tuhan, agar gereja kami juga dapat semakin berkembang ke depannya dengan lebih baik juga Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapa di surga, terima kasih atas hari yang baru dan yang selalu Engkau berikan kepada kami. Sudah melakukan pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan semangat yang baru Tuhan. Kami mohon berkat dan lindungan-Mu Tuhan kepada para pasutri yang ada di GBI Hosana. Terima kasih Engkau telah mempertemukan mereka dengan cinta kasih Tuhan, dengan keinginan dalam ikatan perkawinan, dengan keluarga-keluarga mereka, dengan anak-anak mereka. Berkati mereka, berkati semua usaha mereka, berkati apa yang mereka lakukan, agar dapat selalu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah rencana-rencana mereka Tuhan jadi rencana-Mu juga. Kami mendoakan para pasutri yang sedang dalam keadaan kesulitan ekonomi, dalam keadaan sakit, dalam keadaan yang berjuang Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka perlindungan, agar semuanya dapat berjalan dengan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mendoakan mereka juga agar pada nantinya mereka bisa bergabung bersama-sama setiap pada saat kami melakukan ibadah pasutri, bukakan hati mereka Tuhan, biar kami bersama-sama mendengarkan, merenungi, dan mendapat remah dari si firman. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya. Kepada Cici Meme dipersilahkan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sangat baik Tuhan. Kami membawa gereja lokal kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapak. Diberkatilah gereja lokal kami, seluruh gembala jemaat dan para hamba-hamba Tuhan yang telah Kau pilih dan Kau telah percayakan Tuhan. Biarlah ikatkan dengan tali kasih-Mu Bapak. Tidak ada sesuatu pun untuk kepentingan pribadi Tuhan. Tetapi biarlah mereka semuanya melakukan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Bapak, kami membawa seluruh jemaat GBI Hosana Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan, setiap apa yang mereka dapatkan, mereka dengar Tuhan. Mereka dimampukan untuk melakukannya Bapak. Diberkati ibadah kami Tuhan, baik ibadah raya, abdi, remaja, pemuda, WBI, Pasutri Tuhan dan SST Tuhan. Ada kuasa yang mengalir. Kerajaan-Mu ditegakkan dalam setiap ibadah kami Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapak. Biarlah Kau terus yang memakai kami Tuhan. Dan kami tetap menjaga hati kami, menjaga setiap perkataan kami, dan kami terus mendukung setiap keputusan para pemimpin kami Tuhan. Dan kami memaksimalkan setiap potensi yang telah Kau berikan Tuhan. Dan kami saling membantu satu sama lain Tuhan. Dan biarlah kami terus ada kerjasama dengan yang baik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dalam ibadah onsite maupun online, Kau tetap hadir Tuhan. Tuhan terima kasih.
kasih Tuhan untuk setiap apa yang telah kami lakukan Tuhan. Biarlah pimpinan Roh Kudus terus menyertai kami. Dan juga Tuhan, biarlah Tuhan akan terjadi terobosan-terobosan Tuhan. Akan melahirkan generasi-generasi penerus Tuhan, baik dari ABI, remaja, pemuda, WBI, umum Tuhan. Dan juga Pasutri Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga biarlah mereka mempunyai kesukaan yang merenungkan Taurat Tuhan dan juga untuk doa Tuhan intim bersamamu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan kalau Engkau telah memberkati gereja kami dengan sebuah gedung Tuhan. Gedung saudara Tuhan. Di mana telah kami bertahun-tahun Tuhan membawa dalam doa. Engkau telah memberkati kami sekarang Tuhan. Tuhan kami serahkan Tuhan untuk pengurusannya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau menilik hati orang yang mengurusnya Tuhan. Berikan kemurahan hati Tuhan. Biarlah ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencanamu Bapak. Dan kami percaya Engkau akan mengirimkan para donatur-donatur Tuhan. Untuk pembangunan gereja lokal kami. Di mana Tuhan diperlebarkan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kami menyerahkan juga negeri Indonesia kami ke dalam tangan-Mu Bapak. Kami ada di Indonesia ini sesuai dengan rencana-Mu Bapak. Biarlah seluruh gereja-gereja dimanapun Sabang sampai Merauke terus bersatu Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan untuk tetap bangkit Tuhan. Tidak keluar dari zona kenyamanan mereka Tuhan. Biarlah mereka mencari Tuhan jiwa-jiwa domba-dombanya yang sudah lama tidak datang Tuhan. Biarlah mereka melayani dari hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Tuhan, Presiden kami Tuhan, dan seluruh para menteri dan seluruh pejabat-pejabat lainnya Tuhan. Biarlah apa yang mereka rencanakan Tuhan, mereka juga melakukan ke jalan yang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kemakmuran bangsa Indonesia kami, negeri Indonesia kami. Kau membukakan Tuhan lowongan-lowongan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang baru Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang telah mendengar seruan doa anak-anak-Mu Bapak. Dari ABI, remaja, pemuda Tuhan, WBI, Pasutri dan juga untuk doa. Dan Tuhan Kau terus yang memimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan Bapa, ketika kami datang pagi hari ini di hadapan-Mu, ini adalah sebagai sebuah tanda dan pengakuan bahwa Engkaulah Tuhan yang menjadi alasan kami hidup dan kami melayani-Mu dan kami ada saat ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa setiap doa yang telah dinaikkan Engkau mendengarkan. Dan saat ini ketika kami berdoa untuk wanita di gereja-Mu di tempat ini,
Baik mereka wanita yang masih muda maupun lanjut usia. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi usia mereka untuk melayani Tuhan. Jadi penolong bagi suami yang memperlengkapi di dalam rumah tangga mereka. Sehingga mereka boleh terus menjadi saksi. Dan memberikan kekuatan. Oleh karena itu berikanlah hikmat. Berikanlah kemampuan-Mu Tuhan untuk setiap wanita yang ada di tempat ini. Untuk menjadi wanita-wanita yang perkasa. Wanita-wanita yang dipenuhi dengan hikmat. Sehingga setiap wanita-Mu yang ada di gereja-Mu Tuhan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Lewat perkataan, lewat sikap tingkah laku, perilaku Tuhan. Kami mohonkan Tuhan biar semua ini boleh menjadi saksi bagi kebesaran kemuliaan nama-Mu. Dan jadikan wanita di tempat ini Tuhan di gereja-Mu sungguh-sungguh bersinar terang, menjadi garam dan terang. Dan kami percaya ada banyak jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah saat ini Tuhan pagi hari ini, gereja-Mu adalah rumah kediaman-Mu, tempat Engkau bertahta, tempat Engkau menyatakan segala pewahyuan-Mu. Tuhan terus bekerja. Mulai dari sekolah minggu sampai usia dewasa, kami akan melihat pekerjaan dan karya-Mu yang agung dan mulia. Bekerjalah dan inilah saatnya Tuhan. Dan kami tidak akan berdiam diri, tetapi kami akan terus bergerak. Kami akan terus bekerja, bekerja dan bekerja. Dan kami akan pergi dan pergi. Dan begitu banyak Tuhan jiwa yang telah Engkau taruh ke dalam setiap hati kami. Oleh karena itu Tuhan, tuntun jemaat-Mu di tempat ini. Tuntun gereja-Mu di tempat ini. Sebagai gereja yang menggenapi apa yang menjadi tujuan. Terpujilah Engkau Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami besarkan, kami muliakan nama-Mu Tuhan selamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Rasanya kami tidak ingin berhenti untuk memuji dan menyembah-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan tempat ini dipenuhi dengan hadirat. Dipenuhi dengan lawatan-Mu. Hinaya makurapa se katakan hinaya base. Ya base, oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikanlah hati kami Tuhan, hati yang peka. Pendengaran yang tajam. Apa yang Kau mau bagi gereja. Sehingga tidak ada waktu yang tersia-sia yang kami gunakan. Tetapi semua kami ikuti dan kami taati. Selagi kami masih ada. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Diberkatilah jemaat yang dikasihi dan disayangi. Dan terimalah saat ini berkat-Nya. Tuhan memberkati-Mu dan Tuhan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Dari Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dalam persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai memberkati saudara pagi hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara tetap semangat, kita akan terus ikuti kegerakan Tuhan bekerja bagi gerejanya di tempat ini. Dan kita akan melihat bagaimana perkara dahsyat, perkara ajaib Tuhan nyatakan bagi gerejanya. Amin. Mari kita tetap terus bersahati.
kita terus bersatu, bergandengan tangan, kita merendahkan hati kita, dan Tuhan yang ditinggikan. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Selamat pagi, sampai jumpa besok pagi di ibadah pagi Abi Hosana jam 8.30, ibadah umum pagi jam 8.30. Tuhan memberkati. Shalom. PRBI jam 11. Tuhan Yesus berkati semuanya. Selamat pagi, Tuhan berkati. Pagi, Tuhan memberkati.